Mo Salah tak langsung pulang ke Liverpool. Mohamed Salah tidak segera kembali ke Liverpool meski Mesir sudah tersingkir di ajang Piala Afrika. Pemain andalan Mesir itu mengalami kekalahan tipis dari Senegal yang membuat peluangnya untuk bisa meraih juara kini pupus kembali. Namun karena Mesir masih harus memainkan pertandingan perebutan posisi 3, Mo Salah dipastikan tetap bersama timnas hingga tugas itu selesai nanti. Situasi ini berarti ia akan melewatkan beberapa laga penting di Liverpool, termasuk pertandingan Liga melawan Burnley dan juga kemungkinan partai di Liga Champions selanjutnya. Ruben Amorim ternyata hampir mundur sebelum ia dipecat. Manchester United ternyata nyaris terhindari dari kewajiban membayar kompensasi besar kepada Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan sempat siap mengundurkan diri hanya 3 hari sebelum akhirnya resmi dipecat oleh manajemen klub. Namun rencana tersebut berubah setelah Amorim berkonsultasi dengan sang agennya yakni Raul Costa. Sang agen menyarankan agar kliennya tidak mundur secara sukarela. Menurut Costa, klub harus menentukan sikap secara tegas, mendukung penuh Amorim atau memecatnya secara resmi. Michael Carrick dituntut loloskan MU ke UCL musim depan. Dilansir dari Talksport, Carrick ternyata dibebani tanggung jawab besar sebagai manajer dari Manchester United yang diminta meloloskan setan merah ke Liga Champions musim depan. Menurut laporan tersebut, manajemen MU menaruh target bagi Carrick untuk bisa meloloskan skuad setan merah ke Liga Champions. Kabar awal yang beredar menyebut bahwa Carrick mulanya diberi target sekedar meloloskan MU ke zona Eropa. Namun hal ini mengalami perubahan karena keuangan MU mengalami banyak masalah seusai musim ini setan merah tidak bermain di Eropa. Arbeloa diambang seumur jagung latih Real Madrid. Alvaro Arbeloa agaknya tidak akan lama-lama di kursi pelatih Real Madrid. Usai Arbeloa kalah di laga debut, Madrid kini dikabarkan segera mencari pelatih yang baru. Muncul kabar bahwa Madrid segera mengganti Alvaro Arbeloa. Laporan dari Cadena Ser menyebut bahwa Madrid sudah mulai melihat kandidat pelatih potensial untuk musim depan. Dengan demikian Arbeloa masih akan membesut Los Blancos hingga akhir musim nanti. John Heitinga kini jadi asisten manajer dari Tottenham. John Heitinga kembali ke Liga Inggris tetapi bukan bekerja kembali untuk Liverpool. Heitinga baru saja diangkat sebagai asisten manajer dari Tottenham Hotspur. Heitinga sejatinya baru meninggalkan Liga Inggris di akhir musim lalu ketika diangkat menjadi pelatih kepala dari Ajax Amsterdam. Heitinga adalah asisten dari Arne Slot yang membantu Liverpool menjuarai Liga. Heitinga kini diresmikan sebagai asisten baru dari Thomas Frank. Heitinga menyusul mantan koleganya di Liverpool yakni Fabien Ote yang menjadi pelatih kiper di Tottenham Hotspur. Toni Kroos sebut Barcelona tak akan juara Liga Champions. Barcelona terus membukakan pengulang treble domestik usai merebut Piala Super Spanyol. Namun Toni Kroos yakin bahwa Barcelona tak akan juara di Liga Champions. Kini Blaugrana duduk di peringkat 14 klasemen Liga Champions dan harus finish 8 besar apabila ingin lolos secara otomatis ke babak 16 besar. Di sisi lain, fase penyisian ini tinggal menyisakan 2 pertandingan terakhir yang dimulai pada tengah pekan depan. Dan mantan gelandang top Jerman ini percaya bahwa Barcelona masih akan melanjutkan puasa gelar itu di musim ini. John Herman memperingati timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam. Hasil drawing Piala AFF 2026 menempatkan timnas Indonesia di grup A yang kompetitif. Skuad Garuda akan bersaing dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Pelatih timnas Indonesia John Herman memberikan reaksi positif berhadapan dengan Vietnam di fase grup A, yang menilai pertemuan dengan rival abadi tersebut sebagai sebuah momen yang luar biasa bagi perkembangan anak asuhannya. Blaugrana lolos ke babak perempat final. Barcelona berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Racing Santander dalam pertandingan babak 16 besar Copa del Rey. Kebuntuan baru pecah di menit ke-66 lewat gol dari Ferran Torres sebelum Lamine Yamal memastikan kemenangan 2-0. Kemenangan ini mengantarkan Barcelona asuhan dari Hansi Flick melangkah ke babak perempat final Copa del Rey. Beres Adrian Rabiot bungkam FC Como. AC Milan tampil impresif untuk bisa mengalahkan Como dengan skor tipis 3-1 dalam duel lanjutan Serie A. Tuan rumah unggul lebih dahulu lewat gol dari Mark Oliver di menit yang ke-10. Milan kemudian menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti dari Christopher Nkunku sebelum akhirnya Adrian Rabiot menjadi pahlawan dengan 2 golnya. Kemenangan ini menempatkan AC Milan berada di posisi runner-up klasemen dengan koleksi 43 poin.
Chelsea resmi pulangkan Facundo Buonanotte ke Brighton. Usai sudah petualangan Facundo Buonanotte bersama Chelsea, The Blues dilaporkan tidak tertarik lagi menggunakan jasa sang pemain dan memilih memulangkan sang pemain menuju Brighton. Buonanotte kesulitan memberikan dampak yang berarti. Ia cuma dipercaya tampil 8 kali di seluruh kompetisi dan hanya menyumbangkan 1 gol serta sepasang assist. Tottenham serius datangkan Omar Marmoush. Tottenham sedang mempertimbangkan opsi untuk bisa memperkuat lini depannya, dan satu nama yang diinginkan adalah Omar Marmoush, penyerang Man City yang kini sulit mendapatkan waktu bermain. Musim ini Marmoush hanya tampil dalam sedikit pertandingan dan sebagian besar sebagai pemain pengganti karena persaingan ketat di lini serang milik Manchester City. Tottenham memang tengah mencari tambahan amunisi serang. Marmoush dikenal fleksibel di lini depan dan memiliki kecepatan serta kemampuan menciptakan gol yang bisa menjadi aset bagi Tottenham. Oscar Mingueza menuju Juventus. Barcelona bisa kehilangan pendapatan. Oscar Mingueza saat ini memperkuat Celta Vigo sedang dihubungkan dengan kepindahannya menuju Juventus. Pemain yang pernah dibesarkan oleh Barcelona tersebut sudah mencapai kesepakatan prakontrak dengan klub Italia itu untuk bergabung secara gratis pada Juni nanti. Itu berarti Barcelona akan kehilangan potensi pendapatan. Saat dilepas ke Celta Vigo beberapa tahun yang lalu, Barcelona memasukkan klausul hak 50% dari nilai jual kembali dari Mingueza. Karena kontraknya akan habis dan dia diproyeksikan segera pindah secara gratis, maka Barcelona tidak akan menerima bagian dari biaya transfer apapun. AS Roma belum menyerah, coba nego lagi ke MU untuk jasa dari Zirkzee. Klub Serie A AS Roma nampaknya belum menyerah dalam upaya mereka untuk bisa mendatangkan Joshua Zirkzee. Tim asal ibu kota Italia tersebut dikabarkan kembali menghubungi pihak MU untuk bisa mendapatkan jasa sang penyerang. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, AS Roma tidak mau gagal mendatangkan jasa Zirkzee. Mereka terus mengupayakan agar MU mau melepas sang pemain ke tim yang lain. Perwakilan dari AS Roma dikabarkan intens menghubungi Manchester United belakangan ini. Mereka terus merayu agar manajemen MU mau melepas sang pemain menuju Olimpico. Gelapnya masa depan dari Robertson di Liverpool. Andy Robertson cuma punya sisa setahun masa kontrak sebagai pemain Liverpool. Dia bahkan belum tahu apakah lanjut atau tidak di musim depan. Robertson kini sudah memasuki tahun ke-10 berseragam merah-merah dan akan habis masa tinggalnya pada musim panas nanti. Itu artinya Robertson tinggal 5 bulan lagi berstatus sebagai pemain dari Liverpool. Kedatangan dari Milos Kerkez musim panas lalu memang membuat masa depan dari Robertson kini dispekulasikan, sebab Kerkez memang diproyeksikan jadi pemain pengganti dari Robertson. Diam-diam Juventus bidik Filipe Mateta. Gian Filipe Mateta menjadi nama baru yang dilaporkan masuk ke dalam radar milik Bianconeri. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus telah menjalin kontak dengan Crystal Palace untuk bisa membahas kemungkinan transfer sang pemain. Pelatih kepala Bianconeri Luciano Spalletti menjadi sosok yang meminta transfer tersebut. Manajemen klub bersedia memenuhi permintaan dari Spalletti dan telah mengkaji kemungkinan transfer dari sang pemain. Dan Crystal Palace disebut-sebut tidak keberatan melepas Mateta ke Juventus, akan tetapi mereka baru akan melego Mateta apabila mendapatkan tawaran di angka 25 hingga 30 juta euro. 3 klub Serie A berminat anggot Harry Maguire. Bek MU Harry Maguire berpotensi berkarir di Italia di musim depan. Pasalnya ada 3 klub Serie A Italia yang dilaporkan berminat menggunakan jasanya pada musim depan. Toto Mercato melaporkan bahwa 3 klub adalah Inter, Napoli dan juga Fiorentina yang dikabarkan tertarik mendatangkan sang pemain. Mereka menilai Maguire punya rekam jejak permainan yang apik bersama MU. Gaya mainnya juga dinilai cocok untuk ajang Serie A. Alhasil mereka dikabarkan mulai merayu sang bek agar mau pindah ke Italia di musim panas nanti. Manchester United incar bek Murillo. MU dikabarkan tengah memantau bek Murillo dari Nottingham Forest sebagai salah satu target utama mereka untuk bisa memperkuat pertahanan klub di musim depan. Bek berusia 20 tahunan tersebut disebut memiliki performa impresif bersama Forest sehingga menarik perhatian sejumlah tim besar. Situasi ini muncul bersamaan dengan spekulasi yang semakin kuat soal masa depan dari Harry Maguire di Old Trafford. Maguire yang kini memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Setan Merah musim ini sering mengalami
mengalami masalah kebugaran dan mendapatkan kritik soal konsistensinya. Kondisi tersebut membuat klub mempertimbangkan kemungkinan perubahan skema pertahanan dan mencari pengganti opsi jangka panjang. Kejutan, Manchester United pertimbangkan datangkan Xabi Alonso. Manchester United kini semakin serius menimbang Xabi Alonso sebagai salah satu kandidat untuk bisa menjadi pelatih permanen mereka musim depan. Setan Merah saat ini sedang dalam fase transisi setelah memutuskan hubungan dengan sang pelatih kepala mereka, yakni Ruben Amorim. Alonso sendiri baru saja berpisah dengan Real Madrid setelah hanya 7 bulan menangani klub tersebut. Kini ia berstatus sebagai tanpa klub dan menjadi salah satu nama yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa termasuk diantaranya Manchester United. Alonso sendiri sedang mencari proyek yang baru sehingga peluang untuk kembali muncul di radar MU sebagai kandidat serius kini semakin kuat.